Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan proses belajar kita, dan kita akan membahas tentang arthropoda. Apa sih itu arthropoda? Yuk kita simak sama-sama. Teman-teman semua, ketika kita membahas tentang animalia, ada satu film yang jumlahnya relatif sangat besar, yakni arthropoda. Dan pada arthropoda ini adalah beberapa jenis hewan yang mungkin seringkali kita temui di keseharian kita. Apa contohnya? Mungkin teman-teman sering menemukan laba-laba. Oke, dan laba-laba adalah salah satu bagian dari arthropoda. Atau mungkin kalau yang suka bermain di tanah, di tempat-tempat yang lembab, kita menemukan ada namanya cluewing atau luwing. Ternyata luwing adalah bagian dari arthropoda. Atau bagi Anda yang suka makan seafood, nah di sana ternyata ada udang. Udang sebuah makhluk yang mempunyai protein tinggi dan ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Ternyata udang, ketika kita ngomong udang, kita berbicara tentang udang, ternyata udang adalah bagian dari arthropoda. Atau yang lain, misalnya hari ini kita membutuhkan asupan energi yang bagus, dan ternyata salah satu asupan energi yang bagus adalah dengan meminum atau mengkonsumsi madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tahukah kita siapa penghasil madu? Yes, lebah. Ternyata lebah adalah arthropoda. Baik, sangat menarik ketika kita membahas arthropoda ini. Terlebih nanti kita akan bahas secara detail di sistem klasifikasinya. Tetapi sebelum masuk ke klasifikasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara global dulu apa sih sebetulnya ciri-ciri dari arthropoda. Baik, arthropoda berasal dari bahasa Latin, sesuai dengan namanya. Arthros itu adalah ruas atau sendi, podos itu kaki. Jadi hewan ini adalah hewan yang memiliki banyak sendi, atau sering dikatakan juga hewan berbuku-buku karena berruas-ruas. Jadi salah satu karakter khusus dari hewan ini adalah dia memiliki banyak ruas atau banyak sendi. Kemudian pada tahap embrioniknya dia memiliki 3 lapisan tubuhnya. Pada tahap embrioniknya maka kita sebut sebagai triploblastik. Oke, ada ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Berikutnya ciri yang lain dari arthropoda ini adalah selomata. Dia sudah berrongga sejati. Serta kalau ngomongin habitatnya ternyata begitu luas, mulai dari darat, perairan air tawar, maupun air laut. Sehingga kita akan menemukan arthropoda baik di darat, di air tawar, maupun di air laut. Nah, kalau kita ngomongin tubuhnya teman-teman semua, tubuhnya ternyata ketika tadi dia berbuku-buku atau punya ruas-ruas tertentu, maka secara umum tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada yang disebut sebagai kepala atau kaput, kemudian dada atau toraks, serta bagian perut atau abdomen. Jadi ada kepala, ada dadanya atau toraks, dan kemudian perut atau abdomen. Ini adalah 3 bagian dari tubuh arthropoda. Nah, yang unik atau yang khas dari arthropoda ini, tubuhnya dilingkupi oleh sebuah dinding atau terbungkus oleh rangka luar, ya, exoskeleton. Jadi tubuhnya dari arthropoda ini dibungkus oleh sebuah organ yang kita sebut sebagai exoskeleton karena sebuah rangka luar, dan zat rangka ini tersusun dari zat kitin. Yang menarik dari arthropoda, zat kitin ini tidak bisa membesar. Di satu sisi, tubuh arthropoda selalu membesar. Sehingga ada satu masa arthropoda atau hewan berbuku-buku ini, atau hewan berluas ini, dia ada satu masa di mana dia harus
lepaskan atau mengganti bagian exoskeleton ini. Nah, proses penggantian exoskeleton yang lama dengan yang baru kita sebutnya sebagai molting atau ganti kulit atau ekdisis. Inilah karakter khusus yang dimiliki oleh arthropoda. Jadi dia biasanya ganti kulit, ya, molting, ekdisis atau ganti kulit. Bagaimana dengan sistem pencernaannya? Ternyata arthropoda sudah memiliki pencernaan yang lengkap, mulai mulut, esofagus, kemudian lambung, usus, dan berakhir di anus. Jadi sistem pencernaannya sudah lengkap, mulut, esofagus, lambung, dan anus. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh arthropoda adalah sistem peredaran darah terbuka. Artinya tidak memiliki pembuluh darah khusus, tapi terbuka. Nah, terdiri dari bagian-bagiannya adalah jantung, arteri pendek, dan sinus. Apa sih sinus itu? Sinus adalah ruangan yang mengelilingi jaringan dan organ. Jadi ada ruangan yang mengelilingi jaringan dan organ yang disebut sebagai sinus. Kumpulan sinus disebut sebagai hemosol. Sedangkan cairan darah pada arthropoda disebut sebagai hemolimfa. Ciri yang berikutnya tentang arthropoda ini, gimana sih cara bernafasnya si arthropoda? Oke, arthropoda bernafas menggunakan insang, kemudian sistem trakea, kemudian paru-paru buku, dan permukaan tubuhnya. Jadi sangat beragam cara bernafasnya arthropoda ini. Mulai dari insang, kemudian trakea, paru-paru buku, atau menggunakan seluruh tubuhnya untuk proses pernafasannya. Bagaimana dengan sistem ekskresinya atau sistem pengeluaran zat sisanya? Dia menggunakan tubulus Malpighi atau kelenjar ekskresi khusus dalam proses ekskresinya. Tentang sistem sarafnya, pada arthropoda ini terdiri dari sistem saraf tangga tali namanya. Dan sistem saraf ini dilengkapi dengan ganglia dan otak. Jadi sistem sarafnya juga sudah khas. Sistem sarafnya namanya sistem saraf tangga tali, ada ganglianya dan ada otaknya. Sedangkan reseptornya ada matanya, ada antenanya, dan reseptor olfaktori. Terakhir dari struktur tubuh arthropoda adalah gimana sih cara reproduksinya? Reproduksinya secara seksual. Jadi arthropoda ini sudah bereproduksi secara seksual. Sedangkan secara umum, alat kelamin dari arthropoda sudah terpisah atau kita kenal dengan namanya gonokoris. Jadi yang jantan dan betina kita bisa bedakan secara khas. Maupun juga ada yang namanya hermaprodit. Kemudian reproduksi terjadi juga melalui kopulasi maupun partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan, di mana sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma tadi akan tumbuh menjadi individu baru, individu jantan yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Inilah sistem reproduksi dari arthropoda. Baik teman-teman semua, sampai sini kita sudah mengenal secara umum gambaran dari arthropoda. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail tentang bagaimana dan apa klasifikasi dari arthropoda. Oke, sampai sini dulu. Anda fokuskan kepada ciri-ciri umum arthropoda dulu, dan pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana dan apa saja ciri-ciri dari klasifikasi arthropoda. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap belajar. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.